Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianita Roshida. Di sini saya sebagai guru produktif jurusan Tata Boga dan saya mengajar 3 mata pelajaran di kelas 10. Apa saja mata pelajarannya? Mari kita lihat. Untuk mata pelajaran pertama yaitu keamanan pangan atau sanitasi hygiene dan keselamatan kerja. Untuk KD pertama yang kita pelajari atau kompetensi dasar yang pertama yaitu sanitasi hygiene di bidang makanan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu mikroorganisme terkait bidang makanan. Nah, di sini ada mikroorganisme yang menguntungkan dan merugikan. Jadi apa saja mikroorganisme yang menguntungkan dan merugikan? Kita akan mempelajari di KD yang kedua. Kemudian KD yang ketiga yaitu risiko hygiene terkait dengan kerusakan makanan. Di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kerusakan makanan. Untuk kompetensi dasar yang keempat yaitu risiko hygiene terkait dengan keracunan makanan, dan di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis keracunan makanan beserta penyebabnya. Untuk KD yang kelima yaitu personal hygiene, yaitu yang berkaitan dengan kebersihan diri sendiri dan penerapan personal hygiene saat mengolah dan melayani makan dan minum. Untuk KD yang kelima adalah kesadaran air, yaitu proses pengurangan kesadaran air. Untuk mapel yang kedua yaitu kepariwisataan. Pada mata pelajaran ini berkaitan dengan berbagai macam industri pariwisata beserta organisasinya dan jenjang karir untuk lulusan Tata Boga. Untuk KD pertama kita akan belajar tentang industri pariwisata terkait dengan pengelompokan industri pariwisata. Untuk KD yang kedua kita akan belajar tentang motivasi, tujuan perjalanan, karakteristik wisatawan dan pola pengeluaran wisatawan berdasarkan usia, jenis kelamin dan status keluarga saat perjalanan wisata. Untuk KD yang ketiga yaitu dampak industri pariwisata. Ini meliputi aspek lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan aspek kebangsaan. Untuk KD yang keempat, modal dasar pengembangan industri kepariwisataan. Di sini kita akan mempelajari tentang modal apa saja yang akan kita gunakan untuk mengembangkan industri pariwisata. Untuk kompetensi dasar kelima yaitu jenjang karir dalam organisasi industri pariwisata. Jadi pekerjaan apa yang nanti berpotensi kalian dapatkan setelah kalian lulus di jurusan Tata Boga. Untuk KD yang keenam yaitu organisasi kepariwisataan. Nah, ini meliputi organisasi nasional yang berada di negara Indonesia sendiri, kemudian organisasi regional dan internasional. Untuk mapel yang ketiga yaitu IPA terapan. Pada mata pelajaran IPA terapan ini kita akan belajar terkait dengan ilmu pengetahuan alam di bidang tata boga. Kemudian untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu kita akan belajar tentang besaran fisika, yaitu mengukur besaran-besaran fisika yang digunakan di bidang pariwisata. Untuk kompetensi dasar yang kedua, hubungan gaya usaha dan energi dalam masalah gerak. Untuk KD yang ketiga yaitu elastisitas dan tegangan permukaan. Kemudian KD yang keempat yaitu suhu dan kalor. Kemudian KD yang kelima tentang besaran listrik. Nah, kenapa kita mempelajari tentang besaran listrik? Ya, supaya kita mengetahui berapa jumlah listrik yang kita gunakan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa memperkirakan jumlah energi listrik
KD terakhir di semester 1 mata pelajaran IPA 8, kita akan belajar tentang campuran dan senyawa. Pada KD ini kita akan mempelajari tentang perbedaan